Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa Ferdy Sambo turut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam peristiwa naas tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang vonis terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu menyampaikan bahwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding menggunakan senjata api jenis HS, kemudian turut menembak Brigadir J memakai sarung tangan warna hitam. Hakim juga telah mengumpulkan keterangan saksi dari penyidik, anggota Polres Jakarta Selatan, dan juga ahli. Hakim berkesimpulan bahwa Ferdy Sambo membawa senjata api di pinggang kanan saat menuju rumah dinas Duren 3. Dalam pemeriksaan, Hakim menuturkan ditemukan selongsong peluru yang identik dari senjata Ferdy Sambo. Pemeriksaan itu dilakukan saat penyidik memeriksa selongsong peluru yang ditembakkan ke Yosua Huta Barat. Karena itulah Hakim menyimpulkan dan berkeyakinan cukup bahwa Sambo telah menembak Yosua dengan senjata Glock. Hakim menyebut Sambo mengenakan sarung tangan saat menembak. Hal itu berdasarkan keterangan terdakwa Richard Eliezer, Rifa Izal, dan Azan Robert, ahli Farah, dan ahli Sumirat. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat dengan senjata jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan Ferdy Sambo dengan menggunakan sarung tangan hitam. Dengan demikian, Hakim berujar unsur dengan sengaja terpenuhi. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer mengakui sebagai orang pertama yang menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sementara Irjen Ferdy Sambo merupakan orang terakhir yang menembak Yosua. Pengacara Ferdy Sambo Arman Hanis sempat membantah keterangan tersebut. Sebagai informasi, keterangan Baradae itu disebut disampaikan dalam uji kebohongan yang menyatakan Baradae memberi pertanyaan jujur. Arman menyebut keterangan Baradae soal pelaku penembakan tersebut akan diuji di persidangan. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menerangkan, setelah sampai di Duren 346 saksi turun dan dari mobil lebih dahulu dan saksi menunggu terdakwa membuka pintu, tetapi belum dibuka. Kemudian mobilnya jalan lagi ke depan lagi dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu, baru saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Setelah itu terdakwa turun di mana waktu itu saksi melihat ada senjata yang jatuh. Seingat saksi yang jatuh itu adalah senjata HS. Kemudian saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh, tetapi sebelum saksi ambil senjata itu, terdakwa sudah mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu mobil. Menimbang bahwa saksi Adan Romer melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa. Karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Adan Romer sempat bertemu dengan korban Nofriansyah di taman depan dan korban sempat bertanya, terdakwa di mana? Kemudian saksi jawab, sudah masuk ke dalam dan kurang lebih sekitar 3-5 menit setelah itu saksi mendengar suara tembakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.